Fitri NPM 18160160 dari PGSD 6C STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 konsep pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau mikro teaching berasal dari kata mikro dan teaching. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan diakomodasi yang terbatas. Manfaat dari pembelajaran mikro teaching. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru, yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkondisi dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru, yaitu para guru baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dapat melatih untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang dimilikinya. Dan yang terakhir, manfaat bagi supervisor, yaitu sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro adalah ciri khas suatu karakteristik utama dalam pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya mikro, yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro ini antara lain yang pertama prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua aktivitas, yang ketiga balikan dan penguatan, yang keempat tantangan, dan yang terakhir perbedaan individual. Selanjutnya, bab kedua tentang metodologi pembelajaran. Menurut panduan teknis kurikulum 2013, sekolah dasar pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini bercirikan yang pertama tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilannya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar mengacu pada buku guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Penerapan pembelajaran tematik ini terdiri dari mengatur jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif melalui cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif melalui tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk perilaku dan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang
yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diperhatikan oleh calon guru. Di antaranya, yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Yang ketiga, keterampilan menggunakan media dan alat. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas atau efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Komponen dan contoh media atau alat. Yang pertama, media audio. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio visual. Tujuan dari menggunakan media atau alat pembelajaran yaitu yang pertama, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan tepat, guna, dan berdaya guna. Yang kedua, mempermudah guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah peserta didik memahami dan menerima materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keempat, keterampilan menjelaskan adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis dan runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapainya suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Yang kelima, keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam, sehingga memungkinkan siswa dapat menerapkan melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Variasi stimulus dalam pembelajaran dibagikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka. Yang kedua, variasi penggunaan media atau alat pembelajaran. Yang ketiga, variasi pola komunikasi pembelajaran. Yang keenam, keterampilan bertanya merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau orang yang lawan bicara. Yang ketujuh, keterampilan memberi penguatan merupakan segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesepakatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Yang kesembilan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Rumusan Depdikbud bahwa mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk per orang. Dan yang terakhir, ke-10, keterampilan menutup pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengakhiri pembelajaran. Mungkin cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan